Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada para pemimpin dunia untuk melawan invasi Rusia. Sekjen PBB mengatakan Rusia menciptakan dunia ketidakamanan di sidang umum. Berikut rangkuman update perang Rusia-Ukraina hari ke-574, dikutip dari The Guardian. Pidato Zelensky di sidang umum PBB. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Volodymyr Zelensky meminta kepada para pemimpin dunia untuk melawan Rusia. Selain itu, Zelensky juga mengatakan Moskow harus dipukul mundur. Hal tersebut bertujuan agar dunia dapat lebih mementingkan melesaikan tantangan global yang mendesak. Ia kemudian mendapat tepuk tangan dari para pemimpin yang hadir. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Volodymyr Zelensky meminta kepada para pemimpin dunia untuk melawan Rusia. Selain itu, Zelensky juga mengatakan Moskow harus dipukul mundur. Hal tersebut bertujuan agar dunia dapat lebih mementingkan melesaikan tantangan global yang mendesak. Ia kemudian mendapat tepuk tangan dari para pemimpin yang hadir. Pasalnya, ini merupakan pertama kali Zelensky tampil secara langsung pada acara itu sejak Rusia menginvasi negaranya. Sekjen PBB sebut negara-negara seperti Rusia ciptakan ketidakamanan bagi semua orang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, negara seperti Rusia membuat semua orang di dunia tidak merasa aman setelah invasi mereka ke Ukraina. Pasalnya, ini merupakan pertama kali Zelensky tampil secara langsung pada acara itu sejak Rusia menginvasi negaranya. Sekjen PBB sebut negara-negara seperti Rusia ciptakan ketidakamanan bagi semua orang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, negara seperti Rusia membuat semua orang di dunia tidak merasa aman setelah invasi mereka ke Ukraina. Menurutnya, negara tersebut telah melanggar hak asasi manusia, menyebabkan keluarga-keluarga terpecah belah hingga anak-anak mengalami trauma. Presiden AS, Joe Biden, mengatakan pertemuan PBB minggu ini digelapkan oleh bayang-bayang perang. Menurut Biden, perang ini sebagai perang penaklukan ilegal tanpa provokasi oleh Rusia terhadap Ukraina. Ia juga mengatakan Ukraina ingin perang ini berakhir, lebih dari negara manapun di dunia. Tidak ada negara yang menginginkan perang berakhir lebih dari Ukraina, kata Biden. Biden kemudian menegaskan jika Amerika Serikat hanya akan mendukung Kyiv, tujuannya agar mewujudkan resolusi diplomatik menuju perdamaian yang adil dan abadi. Ke-48 anak ini berasal dari wilayah pendudukan Ukraina di Donetsk, Luhansk dan Zaporizhia. Moskow mengklaim wilayah tersebut telah dianeksasi. Sebelumnya, para pejabat di Belarus membantah tuduhan terlibat dalam pemindahan ilegal anak-anak tersebut. Namun Belta melaporkan pemindahan anak-anak Ukraina itu diselenggarakan oleh Badan Amal Belarusia. Pemindahan anak-anak tersebut juga didukung oleh Presiden Alexander Lukashenko.